Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang penyakit hati. Kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan yang bagus sekali dari Mak Titin. Nah ini Bib, kalau kita cermati Bib, manusia ini sangat unik sekali. Makhluk yang sangat unik. Di lain sisi Allah benci dengan kesombongan, kedengkian. Tetapi kenapa sifat-sifat ini dititipkan justru di dalam diri manusia? Lantas bagaimanakah? Seperti Ibu Titin tadi katakan, kita bisa nggak menghilangkan sifat-sifat ini? Habibana. Izin Kiai Syahdan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, para jamaah yang hadir di Masjid Al-Madinah. Bagaimana cara kita menghilangkan kesombongan? Yang paling pertama adalah hendaknya kita semua itu sadar diri, sadar posisi. Dalam satu kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Rasul SAW meludah di atas tangan kanannya, kemudian menggunakan jari tangan kirinya untuk memegang ludah di tangan kanan itu, sambil berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah, aku menciptakan kalian dari air sehina ini, dari tempat yang paling hina keluarnya. Apa yang mau kalian sombongkan? Jadi cara supaya kita nggak sombong tuh kita tahu diri. Ya. Di dalam surah Al-Isra misalnya Allah katakan, wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kamu kalau berjalan di atas bumi itu menyombongkan diri. Kenapa? Kata Allah, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu tuh nggak bisa nembus sampai ke dalam bumi. Kamu juga nggak bisa menjulang sampai setinggi gunung. Kecil ya kita itu. Kita lihat gunung yang begitu tinggi dikatakan lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sujud, hancur lebur takutnya sama Allah. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au quti'at bihil ard au kullima bihil mauta. Kalau ada satu bacaan yang dengan bacaan itu bumi bisa terbelah, gunung hancur, mayat yang sudah mati bisa berbicara, itulah Quran. Balillahil amru jami'a. Allah yang menahan semua itu sehingga mereka enggak terpengaruh. Jadi sadar diri kita ini siapa, ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tadi saya kutip pernyataan seorang ulama ya, Al-Imam Sufyan ibni Uyainah, yang beliau katakan dosa itu kalau karena syahwat diampuni, contohnya Adam makan buah itu lalu kemudian dimarahi sama Allah, dimurkai lalu kemudian dia bertobat. Tapi kalau dosa karena sombong enggak diampuni, yaitu iblis. Jadi jangan main-main dengan sombong. Dalam hadis lain dikatakan la yadkhulul jannah, nah ini penting, man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Enggak bisa masuk surga orang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Maka caranya gimana? Tadi kata Imam Hasan Al-Basri, kalau lihat orang anggap dia pasti lebih dari saya. Orang kita enggak tahu kebaikannya, ya. Kita tahu kebusukan kita sendiri, gitu ya. Jadi kita tahu diri. Ada lagi ulama yang lain, ya Sayyidina Urwah, ya Ibnu Zubair. Beliau katakan satu-satunya nikmat Allah, tadi Kiai Syahdan menyampaikan tentang hasad. Satu-satunya nikmat Allah yang tidak dihasad sama orang itu apa? Tawadhu. Tawadhu itu nikmat Allah, besar. Bisa masukkan kita ke surga. Nggak ada satupun orang yang hasad dengan tawadhu. Kalau ada orang tawadhu, ada nggak yang hasad, Bu? Nggak ada. Ya. Dan satu-satunya musibah yang orang justru banyak kepengen itu adalah takabur. Takabur itu musibah, tapi banyak orang melakukan itu. Padahal itu musibah kubro itu. Nah jadi dengan sadar diri, ya insya Allah kita tahu diri terus-terus gitu, nginget diri kita. Tadi saya katakan tangan semua pinjaman semua, nggak ada yang kita bawa. Ya. Dan kalau tidak karena rahmat Allah pun kita belum tentu bisa ibadah. Semuanya rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Habibana. Selanjutnya kami persilakan Ibu Nia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Habib Kiai, bagaimana cara mengingatkan kepada teman yang menurut pandangan kita bersifat sombong, iri, dengki tanpa menyinggung perasaan teman tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali nih. Kita bagaimanakah kita memberikan nasihat. Kadang-kadang bukan memberikan nasihat, sok tahu kamu. Nah, ini. Jadi yang sombong siapa sebenarnya? Silakan. Yai. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sombong, dengki ini bukan hanya merusak diri seseorang, tapi juga bisa merusak orang lain, lingkungan, bahkan peradaban bisa rusak gara-gara ada orang yang sombong, dengki, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Karena itu menjadi kewajiban kita juga mengingatkan orang lain ketika orang lain itu punya sifat sombong, dengki, dan seterusnya. Kenapa? Karena jarang yang sadar orang punya penyakit hati itu. Kita kalau panu sedikit aja udah resah kita. Ada mohon maaf kutil dikit gitu di badan, udah pergi ke dokter kita. Meriang dikit cari obat kita. Benar nggak? Tapi pernah nggak ada orang datang ke Habib, ke ulama, Bib tolong Bib saya lagi sakit. Kenapa? Sombong banget saya Bib, obatin saya Bib. Belum pernah, ada nggak Bib datang? Belum pernah. Karena jarang orang sadar. Karena itu harus kita ingatkan terus. Kenapa? Karena bukan hanya merusak tapi menghambat kemajuan suatu masyarakat. Ibu-ibu tahu nggak? Nelayan kalau dia menangkap kepiting itu dimasukkan ke wadah, wadahnya tidak ditutup. Dan tidak ada yang kabur satupun kepiting. Kenapa? Karena kalau ada kepiting yang naik dikit, ditarik lagi sama temennya. Naik dikit, ditarik lagi sama temennya. Begitu seterusnya sehingga tidak ada satupun yang bisa keluar dan naik keluar itu. Kenapa? Karena tadi dengkinya itu luar biasa. Jadi orang yang dengki adalah makhluk yang bernama kepiting. Jadi kalau kita lagi nongkrong ada orang datang suka dengki, awas kepiting datang kepiting. Nah bagaimana caranya itu? Pertama kita cari orang yang dia hormati. Masing-masing orang kan punya idola. Masing-masing orang punya orang yang dia takzimi, yang dia muliakan. Gurunya siapa? Ngomong sama gurunya. Kalau orang tuanya nggak mempan, gurunya dicari. Ceritakan persoalannya. Jadi jangan nggak niat membenarkan, merubah, malah ceritain ke orang lain. Ini yang nggak boleh. Cari ya. Kalau itu kemudian nggak mempan juga, kita coba cara pendekatan, kasih hadiah. Kasih hadiah. Kita selalu berbuat baik tuh sama orang itu. Jadi bingung nanti ini orang ngapa sih ngasih mulu, baik mulu. Kalau orang udah kena hatinya, maka mudah lisan kita masuk ke hatinya tersebut. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan saya baru sadar ternyata binatang yang paling sombong adalah kepiting. Maka mulai hari ini stop makan seafood. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Maryam. Maryam, mic-nya bisa taruh di belakang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai dan jamaah, saya namanya Ibu Maryam dari Cogreg, Kabupaten Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Yang saya bertanya, dalam sombong itu ada riya, ujub, dan takabur. Yang saya mau tanyakan 3 hal. Misalnya, dalam belajar berusaha ingin yang lebih berilmu atau lebih nilai yang tinggi, itu dalam belajar. Kemudian dalam bergaul ingin lebih menonjol dari teman-temannya, itu dalam bergaul. Dan dalam berusaha ingin yang lebih berhasil dari yang lainnya,
Dan yang saya tanya itu, apakah itu termasuk sombong? Menarik sekali. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaan dari Ibu Maryam yang dicatat di tangan. Jadi teringat SD waktu kita nyontek, Beb. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.